Selamat bertemu lagi teman-teman. Semoga keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan memayungi kita semua. Pada topik perbincangan kedua kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil kebudayaan Indonesia yang sangat tinggi nilainya. Judul topik ini yaitu Sejarah Penggalian Pancasila, dibuat berdasarkan pernyataan Soekarno bahwa beliau bukan pencipta tetapi penggali Pancasila. Dalam buku yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, beliau mengatakan bahwa dirinya bukan penemu, melainkan menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya, kata beliau kepada Cindy Adam, penulis dari Amerika Serikat. Barangkali teman-teman bertanya, apa maksud pernyataan itu? Menggali tradisi adalah memikirkan tradisi itu secara mendalam sampai ke intisari atau hakikatnya. Misalnya, kita memiliki tradisi mudik saat Lebaran. Bung Karno memikirkannya sampai memperoleh jawaban tentang motif yang paling mendasar, paling dalam, mengapa masyarakat melakukan mudik saat Lebaran, yaitu sebagai tanda bakti kepada orang tua dan leluhur. Dikatakan bahwa permenungannya itu dilakukan secara intensif saat beliau berada di pembuangan, yaitu di Pulau Ende antara tahun 1934 sampai 1938. Dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai penggali, Bung Karno ingin menegaskan bahwa unsur-unsur Pancasila itu sudah ada dalam kebudayaan Indonesia. Yang kedua, Soekarno melakukan dialog reflektif kritis dengan kebudayaan Indonesia itu. Nah, sekarang kita meninjau satu persatu proses penggalian yang Soekarno lakukan dan sampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan. Bung Karno melihat bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya mempercayai akan adanya yang gaib dengan nama yang bermacam-macam seperti Allah, Tuhan, Yang Widiwase, Bathara, Dewa, dan sebagainya. Selain itu, dia juga memahami akan adanya banyak ragam gambaran manusia tentang Tuhan dan cara untuk mengekspresikan kepercayaan mereka itu. Teman-teman tahu ada berapa banyak macam agama dalam tanda petik dewasa ini? Ada lebih dari 4.000 agama teman-teman, dan masing-masing punya nama serta karakter Tuhannya sendiri-sendiri. Nah, menurut teman-teman, bagaimana agar masing-masing kebertuhanan itu dapat melaksanakan ibadah dengan leluasa dan nyaman? Toleransi, betul teman-teman, itu kata kunci yang sangat penting dan populer dewasa ini. Tapi dalam sidang BPUPKI, bukan toleransi yang digunakan. Bung Karno memilih kata berkebudayaan atau berkeadapan. Mengapa? Kalau toleransi itu adalah memaafkan atau membiarkan tindakan ibadah orang lain yang tidak cocok dengan kita, yang kita tidak setujui. Sementara berkebudayaan atau berkeadapan itu maksudnya adalah secara internal setiap pemeluk agama atau kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya juga harus mempertanyakan, memikirkan kepentingan orang lain yang tidak sealiran, seagama, tidak sekepercayaan, atau istilah Bung Karno pada saat itu adalah tiada egoisme agama. Self-control ini yang menurut Bung Karno sangat penting dimiliki oleh setiap umat berketuhanan, sehingga dalam menjalankan peribadatannya dapat dipandang pantas oleh umat yang beraliran lain. Ini yang ditekankan Bung Karno, yaitu kebertuhanan itu harus dijalankan secara berbudaya atau beradab. Mengapa Bung Karno menekankan adanya keberadaban dalam kebertuhanan? Dari sejarah kita dapat belajar banyak bagaimana pemeluk agama menggunakan agama yang dianutnya sebagai alat untuk menghancurkan pihak lain, seperti perang salib yang terjadi di Timur Tengah antara umat Kristen dan umat Islam, penghancuran dan perampokan Spanyol terhadap peradaban Inka di Amerika Latin, dan banyak lagi contohnya. Dalam perjalanannya, hasil permenungan Bung Karno mengalami proses perubahan, yaitu dari posisi
sila kelima menjadi sila ke-1. Selain itu, formulasinya pun berubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta, dan kemudian terakhir menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal sekarang ini. Sampai di sini teman-teman, dari pembahasan tentang sila ketuhanan dapat diambil kesimpulan bahwa intisari semangatnya adalah Indonesia harus menjadi negara bangsa yang melindungi semua ragam kepercayaan manusia kepada yang gaib. Selain itu, Indonesia juga harus mendorong pengembangan kebudayaan dalam kebertuhanan, termasuk melalui pendidikan yang mampu menghilangkan egoisme agama atau sektarianisme. Apabila teman-teman ingin mendalami topik ini, barangkali dapat menggunakan website Wahid Foundation di https://wahidfoundation.org sebagai pintu masuk. Di sana kita dapat mengunduh secara gratis laporan tahunan kemerdekaan atau kebebasan beragama dan berkeyakinan yang berkembang di Indonesia, serta berbagai program untuk mengembangkan kebertuhanan yang berkebudayaan. Sesi ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel kita ini agar memperoleh notifikasi untuk setiap update yang dilakukan. Sampai ketemu di pembahasan sila-sila selanjutnya. Tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Terima kasih.